teman-teman, apa kabar? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini aku bakal ngajak kalian untuk memahami komponen biaya produksi, break-even point, dan shutdown point. Sebelumnya, mari berkenalan dengan PT Yawara. Perusahaan ini menjual berbagai macam sepatu, mulai dari sneakers, wedges, flat shoes, dan masih banyak lagi. Aku jamin pilihan sepatu terbaik bisa kamu temukan di sini. Sebelum kita lanjut, kalian sadar tidak bahwa barang-barang di sekeliling kita seperti mobil, sepatu, sepeda itu diproduksi hingga menjadi barang yang siap dijual memerlukan biaya loh. Nah, biaya itu kita kenal dengan istilah biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari 3 komponen. Yang pertama ada biaya total atau total cost, yang kedua ada biaya rata-rata atau average cost, dan yang terakhir ada biaya marginal atau marginal cost. Biaya total merupakan biaya keseluruhan yang dikeluarkan oleh perusahaan selama proses produksi. Kira-kira apa saja sih yang termasuk biaya total? Nah, biaya total ini terdiri dari biaya tetap atau fixed cost dan juga biaya variabel atau variable cost. Biaya tetap merupakan biaya yang tidak bergantung pada jumlah produksi, sedangkan biaya variabel merupakan jumlah biaya yang dikeluarkan mengikuti jumlah produksi yang dihasilkan perusahaan. Lalu juga ada biaya rata-rata atau average cost. Biaya rata-rata itu merupakan biaya total yang dibagi dengan jumlah total output yang dikeluarkan oleh perusahaan selama proses produksi. Ternyata terdapat 2 macam biaya rata-rata nih teman-teman, yaitu biaya tetap rata-rata dan biaya variabel rata-rata. Biaya tetap rata-rata berarti jumlah keseluruhan biaya tetap dibagi dengan jumlah output. Sedangkan biaya variabel rata-rata berarti jumlah keseluruhan biaya variabel dibagi dengan jumlah output. Selain biaya rata-rata, ada juga biaya marginal atau marginal cost. Biaya marginal merupakan tambahan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memproduksi satu unit output tambahan. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai break-even point dan shutdown point nih. Yuk disimak bersama-sama. Nah, dari biaya produksi sebelumnya itu, kita dapat menghitung break-even point atau BEP dan shutdown point atau SDP, khususnya dari biaya tetap dan biaya variabel. Sebelum lebih lanjut, pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana ya suatu perusahaan dalam menentukan kebijakan produksi, kebijakan penjualan, dan perencanaan labanya? Misalnya, seperti berapakah output minimal yang harus diproduksi dan jumlah penjualan yang harus dicapai oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan? Berapakah banyak penjualan yang dikurangi untuk menghindari kerugian? Berapakah bauran produk yang dibutuhkan untuk meraih tingkat laba yang ditargetkan? Nah, hal itu berkaitan dengan break-even point atau BEP teman-teman. Apa itu break-even point atau BEP? BEP adalah situasi di mana perusahaan dalam kegiatan operasionalnya tidak mengalami kerugian dan juga tidak mengalami keuntungan atau laba, karena jumlah biaya yang dikeluarkan sama dengan jumlah pendapatan. Contohnya seperti ini, misalnya nih pada PT Awara yang memproduksi sepatu. Sebelum menjadi sepatu yang siap didistribusikan dan dijual, tentunya PT Awara perlu mengeluarkan biaya untuk memproduksinya. Dalam komponen BEP, biaya yang diperhitungkan ada 2, yaitu biaya tetap dan biaya variabel, seperti yang telah dibahas sebelumnya. Pertama, ada biaya tetap, seperti biaya gaji karyawan, biaya air, biaya telepon dan listrik. Kedua, ada biaya variabel, seperti biaya pembelian kain kanvas, kulit sintetis, selop sepatu, dan pewarna. Selain itu, komponen BEP lainnya adalah selling price. Selling price merupakan harga jual yang ditetapkan per unit barang atau jasa yang telah diproduksi oleh perusahaan. Jadi, biaya tetap, biaya variabel, dan selling price ini merupakan komponen yang menjadi acuan perusahaan untuk menghitung BEP per unit dan BEP rupiah. Apa sih BEP per unit dan BEP rupiah itu?
BEP per unit yaitu berfungsi untuk mengetahui berapa jumlah sepatu yang diproduksi perusahaan untuk mencapai BEP. Sedangkan BEP rupiah yaitu untuk mengetahui harga jual sepatu per unit yang diproduksi perusahaan untuk mencapai BEP. Ayo kita masuk pada analisis kasusnya di PT Awora. PT Awora pada bulan Maret 2022 memproduksi sebanyak 5.000 sepatu dengan harga jual per unitnya adalah Rp140.000. Dalam memproduksi 5.000 sepatu tersebut, PT Awora mengeluarkan biaya tetap sebesar Rp140 juta dan biaya variabelnya sebesar Rp420 juta. Berapakah BEP per unit dan BEP rupiahnya? Dari kasus tersebut dapat dilakukan perhitungan BEP. Jadi diketahui jumlah produksi sepatu dimisalkan dengan Q, sehingga Q sama dengan 5.000. Harga jual per unit dimisalkan dengan P, sehingga P sama dengan Rp140.000. Biaya tetap atau fixed cost dimisalkan dengan FC, sehingga FC sama dengan Rp140 juta. Dan yang terakhir, biaya variabel atau variable cost dimisalkan dengan VC, sehingga VC sama dengan Rp420 juta. Oke, kita sudah mengetahui apa saja yang dibutuhkan nih teman-teman. Selanjutnya kita akan menghitung BEP per unit terlebih dahulu, baru kemudian BEP rupiah. Untuk menghitung BEP per unit, rumusnya adalah biaya tetap dibagi dengan selisih antara harga per unit dan biaya variabel per unit, atau FC dibagi dalam kurung P dikurangi VCU. Nah, pada kasus di atas kan biaya variabel per unit belum diketahui nih, maka perlu dicari terlebih dahulu. Caranya dengan membagi biaya variabel dengan jumlah produksi sepatunya, atau VC dibagi Q. Rp420 juta dibagi 5.000 sama dengan Rp84.000. Temu deh biaya variabel per unitnya. Setelah itu dimasukkan pada perhitungannya. FC dibagi P dikurangi VCU sama dengan Rp140 juta dibagi dalam kurung Rp140.000 dikurangi Rp84.000 sama dengan Rp140 juta dibagi Rp56.000 sama dengan Rp2.500. Artinya, dari 5.000 sepatu yang diproduksi, PT Awora mengalami kondisi BEP per bulan Maret 2022 ketika berhasil menjual 2.500 sepatu. Untuk menghitung BEP rupiah, rumusnya yaitu biaya tetap dibagi dengan hasil dari 1 dikurangi biaya variabel per unit yang dibagi dengan harga per unit. Sama seperti BEP per unit, harus mencari biaya variabel per unitnya dahulu. Karena tadi kita sudah menghitung di BEP per unit, langsung saja kita cantumkan ya. Jadi FC dibagi dalam kurung 1 dikurangi VCU dibagi P sama dengan Rp140 juta dibagi dalam kurung 1 dikurangi Rp84.000 dibagi Rp140.000 sama dengan Rp140 juta dibagi dalam kurung 1 dikurangi 0,6 sama dengan Rp140 juta dibagi 0,4 sama dengan Rp350 juta. Artinya, PT Awora mengalami kondisi BEP rupiah per bulan Maret 2022 ketika total penjualannya sebesar Rp350 juta. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya perhitungan BEP dari PT Awora yang memproduksi sepatu. Perhitungan BEP tadi dapat menjadi patokan bagi PT Awora untuk memproduksi dan menjual seberapa banyak sih sepatu agar dapat memperkirakan perolehan laba. Setelah memahami konsep BEP, aku ingin bertanya, kira-kira pernah terpikir tidak, mengapa suatu perusahaan harus tutup dan tidak berlanjut lagi? Bagaimana perusahaan tersebut mengetahui prospek usaha ke depannya? Apakah pantas mereka untuk lanjut atau lebih baik perusahaannya ditutup saja? Pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab dengan konsep shutdown point atau dikenal dengan SDP. Shutdown point itu apa sih?
Shutdown point merupakan sebuah titik pada break-even chart yang menunjukkan bahwa besarnya total penjualan sama dengan besarnya total biaya tunai yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan yang bersangkutan tidak lagi memperoleh kelebihan penerimaan kas, sehingga tidak mungkin untuk melanjutkan kegiatan operasinya. Atau singkatnya, keputusan jangka pendek untuk tidak memproduksi apapun atau menutup sementara karena kondisi pasar. Lantas, apa yang akan terjadi pada kondisi ini? Nah, dalam kondisi ini, jika perusahaan tutup, mereka akan kehilangan pendapatan, namun tidak harus membayar biaya variabel untuk produknya. Mirip dengan BEP, perhitungan SDP menggunakan biaya tetap dan biaya variabel. Namun, biaya tetap yang digunakan merupakan biaya tetap tunai, jadi berupa biaya tetap selain penyusutan yang memerlukan pengeluaran kas secara langsung, seperti biaya telepon, biaya sewa, dan biaya listrik. Agar lebih mudah memahami, kita langsung kerjakan studi kasus yuk. PT Aurora dalam bulan Maret 2022 menjual sepatunya seharga Rp140.000 per unit dengan biaya variabel sebesar Rp84.000 per unit dari total biaya variabel sebesar Rp420 juta untuk 5.000 sepatu dan dengan biaya tetap sebesar Rp140 juta di mana biaya tetap sebesar 40%-nya merupakan biaya tetap tunai. Berapakah shutdown point per unit dan rupiahnya? Untuk shutdown point per unit, dicari dengan membagi biaya tetap tunai dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Sementara untuk shutdown point rupiah, dicari dengan membagi biaya tetap tunai dengan 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Kira-kira biaya apa saja ya yang kita ketahui? Pada analisis kasus sebelumnya, biaya tetap tunai diketahui sebesar 40% dari biaya tetap, di mana biaya tetapnya sebesar 140 juta. Dengan demikian, untuk mencari biaya tetap tunai, kita dapat mengalihkan 40% dengan 140 juta. Diperoleh sebesar 56 juta. Jadi, biaya tetap tunainya sebesar 56 juta. Di samping itu, diketahui pula bahwa biaya variabel per unitnya sebesar Rp84.000 dan harga jual per unitnya sebesar Rp140.000. Nah, dengan komponen ini, kita dapat langsung menghitung shutdown point rupiah dan shutdown point per unit. Dengan rumus shutdown point per unit, kita akan membagi biaya tetap tunai dengan harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit, yaitu dengan membagi 56 juta dengan 140.000 dikurangi 84.000, sehingga diperoleh hasil sebesar 1.000. Ini berarti titik tutup usaha pada PT Aurora terjadi pada saat penjualan sebesar 1.000 sepatu, dan jika di bawah dari itu, maka perusahaan harus ditutup. Selanjutnya, kita beralih ke shutdown point rupiah. Untuk mencari shutdown point rupiah, kita dapat membagi biaya tetap tunai dengan 1 dikurangi biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit, sehingga diperoleh dengan membagi 56 juta dengan 1 dikurangi 84.000 dibagi 140.000. Maka diperoleh hasil sebesar 140 juta. Artinya, titik tutup usaha pada PT Aurora terjadi saat penjualan sebesar 140 juta, dan jika di bawah itu, maka perusahaan harus ditutup. Untuk lebih memahami konsep BEP dan shutdown point, kita akan mencoba menggambarkannya pada grafik. Dari perhitungan tadi, diperoleh bahwa titik BEP tercapai pada harga 350 juta dengan total unit sebesar 2.500. Sementara untuk titik shutdown point tercapai pada harga 140 juta dengan total unit sebesar 1.000. Jika kita perhatikan, shutdown point terjadi pada titik terendah dari average variable cost,
yang artinya pendapatan dari perusahaan hanya mampu menutup biaya variabel saja, sementara ada fixed cost yang tentunya juga harus dibayar. Karena kondisi ini, perusahaan memutuskan untuk menutup usahanya atau tidak berproduksi untuk mencegah kerugian yang semakin berlarut. Demikian materi mengenai biaya produksi, BEP, dan SDP. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan.